Selamat datang di Satu Harapan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Setelah di episode kemarin, kita bedah bareng-bareng kenapa kepala kita bisa seberisik itu. Mungkin sekarang hatimu kerasa sedikit lebih berat. Itu wajar kok, karena ngakuin kalau kita lagi enggak baik-baik emang butuh keberanian besar. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan nambah beban lagi. Kita justru mau belajar cara naruh beban itu pelan-pelan. Tahu nggak, kesalahan terbesar kita selama ini adalah mencoba membungkam suara berisik itu dengan kekerasan. Kita marah sama diri kita sendiri karena kita merasa cemas. Kita benci sama pikiran kita karena kita ngerasa tertinggal. Padahal makin keras kita lawan, suara itu justru bakal makin teriak kencang buat nyari perhatian kita. Ibarat air yang keruh, kalau kamu makin udak-udak, dia nggak bakal pernah bening. Dia cuma butuh didiemin biar kotorannya mengendap sendiri. Di episode kali ini, tujuan kita bukan bikin kepalamu jadi sunyi total dalam semalam, karena itu mustahil. Kita cuma mau belajar cara mengecilkan volumenya, sampai dia enggak lagi mengganggu langkah kakimu. Kita mau belajar jadi tuan rumah yang baik buat pikiran kita sendiri, yang tahu kapan harus dengerin dan kapan harus bilang, "Oke, cukup ya buat hari ini." Mari kita buka ruang buat ketenangan yang selama ini mungkin udah lama banget gak kamu rasain. Ilmu ribuan tahun dari para bijak mengajarkan kalau ketenangan itu bukan soal apa yang terjadi di luar sana, tapi soal gimana kita ngerespon apa yang ada di dalam sini. Kamu gak perlu lari ke gunung atau pindah ke kota buat nemuin damai, karena damai itu bisa kita bangun di sini, di tengah hiruk pikuk duniamu yang sekarang. Yuk, kita mulai perjalanan pulang ke diri sendiri. Tempat di mana suara berisik itu nggak punya kuasa lagi buat nyakitin kamu. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu bernapas. Pernah nggak kamu ngelihat langit pas lagi mendung atau badai? Langit itu nggak pernah berusaha nahan awan atau ngusir petir. Dia cuma diam dan membiarkan semuanya lewat. Begitu juga harusnya kita bersikap sama pikiran kita. Anggap suara berisik itu cuma awan mendung yang lagi numpang lewat. Kamu adalah langitnya, luas dan abadi. Sementara pikiran negatifmu hanyalah cuaca yang sifatnya cuma sementara dan pasti bakal berganti. Dalam psikologi, ada teknik yang namanya observasi tanpa menghakimi. Caranya, pas suara itu bilang, "Kamu gagal," jangan dijawab dengan, "Enggak, aku enggak gagal." Coba jawab dengan, "Oh, aku lagi ngerasa gagal ya. Oke, aku dengerin." Dengan mengakui kehadirannya, tanpa membela diri, kamu sebenarnya lagi mutusin rantai kekuatan suara itu atas emosimu. Kamu jadi pengamat, bukan lagi jadi korban dari pikiranmu sendiri. Kita harus belajar membedakan antara kenyataan dan cerita yang dibuat pikiran. Kalau ada teman sukses, kenyataannya adalah temanku sukses, tapi pikiranmu bikin cerita tambahan. Dan itu artinya aku pecundang. Padahal kalimat kedua itu cuma tambahan gratisan dari si berisik di kepalamu. Bukan fakta yang ada di dunia nyata.
Mulailah buat rajin memangkas cerita-cerita tambahan itu. Dan fokuslah pada apa yang benar-benar terjadi di depan matamu sekarang. Berdamai artinya memberikan validasi kalau perasaanmu itu manusiawi. Nggak apa-apa kalau hari ini kamu ngerasa iri. Nggak apa-apa kalau hari ini kamu ngerasa kecil. Yang jadi masalah adalah kalau kamu menghukum dirimu sendiri karena ngerasain hal-hal manusiawi itu. Peluklah rasa cemasmu itu kayak kamu meluk teman kecil yang lagi ketakutan. Karena suara berisik itu sebenarnya cuma bagian dari dirimu yang lagi butuh rasa aman. Salah satu beban terberat yang bikin kepala kita berisik adalah jam tangan orang lain yang kita pakai buat mengukur hidup kita. Kita sering ngerasa telat cuma karena ngelihat orang lain udah nyampe di umur yang sama kayak kita sekarang. Tapi coba pikir, apa gunanya nyampe cepet-cepet kalau ternyata itu bukan tujuan yang benar-benar kamu pengenin. Sekarang saatnya kita lepas jam tangan pinjaman itu dan mulai setel waktu sesuai dengan detak jantung dan kapasitas diri kita sendiri. Filsafat Stoikisme punya ajaran menarik tentang kendali internal. Fokuslah cuma pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa ngontrol algoritma sosmed. Kamu nggak bisa ngontrol kesuksesan orang lain. Dan kamu nggak bisa ngontrol omongan tetangga. Yang bisa kamu kontrol cuma satu. Gimana kamu memperlakukan dirimu sendiri hari ini? Dengan naruh perhatian ke hal-hal yang bisa dikontrol, energi yang tadinya habis buat cemas bakal berubah jadi energi buat melangkah maju. Kita juga perlu belajar mendefinisikan ulang apa itu arti kata cukup. Di dunia yang maksa kita buat jadi luar biasa, sebenarnya jadi biasa saja. Tapi bahagia itu adalah sebuah kemenangan yang langka. Belajarlah buat merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang sering dianggap remeh sama dunia. Bisa bangun pagi tanpa rasa sesak, bisa ngerjain tugas kantor tepat waktu, atau bisa ngasih senyum ke diri sendiri di depan cermin. Itu semua adalah sukses yang nyata. Ubahlah cara bicaramu ke diri sendiri dari orang hakim galak menjadi seorang sahabat yang baik. Kalau sahabatmu lagi gagal, kamu nggak bakal maki-maki dia dengan sebutan pecundang kan? Kamu pasti bakal bilang, nggak apa-apa, ayo coba lagi pelan-pelan. Kenapa kamu nggak bisa ngelakuin hal yang sama ke dirimu sendiri? Kebaikan hati atau self-compassion inilah yang bakal jadi obat paling ampuh buat nyembuhin luka akibat suara berisik di kepalamu selama ini. Ketenangan sejati itu nggak datang pas masalahmu semua selesai. Tapi pas kamu sadar kalau masalah nggak akan pernah benar-benar habis. Dan itu nggak apa-apa karena kamu yang sekarang jauh lebih kuat dan lebih bijak dari suara berisik itu. Kamu nggak lagi lari dari badai, tapi kamu lagi belajar gimana caranya menari di tengah hujan. Langkahmu mungkin masih pelan, mungkin masih gemeteran, tapi yang penting kamu nggak lagi berhenti karena rasa takut yang nggak nyata. Mulai hari ini, pas suara itu datang lagi, coba tarik napas panjang dan taruh tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu dan sadari kalau kamu masih hidup, masih punya kesempatan, dan masih punya harapan. Tulislah satu hal kecil yang bikin kamu bersyukur hari ini.
sekecil apapun itu. Biar pikiranmu punya makanan bergizi buat beristirahat. Tidurlah dengan rasa cukup, karena hari ini kamu udah berusaha semampumu, dan itu lebih dari cukup di mata kehidupan. Terima kasih ya, udah mau bertahan dan dengerin obrolan ini sampai akhir. Aku tahu perjalanan ini nggak mudah, tapi percaya deh, setiap usaha kecilmu buat berdamai sama diri sendiri bakal membuahkan hasil nantinya. Jangan pernah ngerasa sendirian, karena kita semua sebenarnya lagi belajar hal yang sama. Belajar jadi manusia yang utuh. Tetaplah tenang di tengah dunia yang berisik, karena di dalam ketenangan itulah kamu bakal nemuin kekuatan yang sebenarnya. Mari kita tutup episode ini dengan satu janji sederhana. Untuk terus berproses tanpa perlu merasa terburu-buru oleh siapapun. Sampai ketemu di langkah selanjutnya. Jaga kesehatan mentalmu dan teruslah jadi cahaya buat dirimu sendiri. Aku pamit dulu dan seperti biasa tetaplah berproses. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Dan jangan lupa tuliskan harapan kecilmu hari ini di kolom komentar.